bahas soal jalan salibnya, Moy. Oke, ya. Oke, million dollar question. Dari pertanyaan yang paling simpel yang mungkin semua orang pengen tahu, kenapa sih ada jalan salib? Dan pada tahun 1731, dua jalan salib ditetapkan secara resmi oleh Paus Clemens ke-12. Tradisi juga menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafatnya, ini tradisi ya, keyakinan dalam yang berkembang tradisi pada waktu itu, Bunda Maria, Bunda Yesus, mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya Yesus dari tempatnya dihukum mati sampai ke Golgota. Tentunya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ternyata juga selalu mengadakan jalan salib setiap hari Jumat tanpa harus menunggu masa Prapaskah. Sama dengan kalau merenungkan salib atau kebangkitan Kristus, tidak boleh hanya pada masa Prapaskah atau Paskah, tetapi harus direnungkan setiap saat. Begitu juga lah jalan salib. Karena jalan salib itu juga menggambarkan jalan hidup kita. Hai, welcome back. Gimana? Sudah siap kembali menggali ilmu dengan Romo Ino? Siapkan catatan ya, dimanapun kalian berada nih, ilmu-ilmu seperti ini nggak keulang lagi loh. Nanti Romo Ino udah keburu ke Spanyol, nggak bisa panggil lagi. Canda ya, Mo. Tadi sebelum kita break, Romo sempat mention soal Romo pribadi punya devosi terhadap Bunda Maria. Iya, benar ya. Boleh nggak sih Mo sharing sedikit experience Romo soal devosi kepada Bunda Maria? Oke, baiklah, karena untuk umat yang menonton saya sharing. Jadi begini, saya dulu saya tidak punya devosi kepada Bunda Maria. Saya punya kebiasaan dulu hanya berdoa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria. Saya punya pengalaman ya berkaitan dengan kuliah saya lah. Lalu saya mengalami semacam kesulitan dalam hal tertentu. Saya tidak tahu lagi mau gimana, mau cari di mana. Memang sepertinya pada saat itu saya semacam pada situasi batas, kehilangan harapan. Mentok. Iya, mentok. Tidak bisa kemana-mana lagi. Mau cari di mana? Tidak bisa. Tidak jalan keluar. Waktu itu saya pasrah saja. Tapi saya karena tidak bisa tidur karena kepikiran karena situasi yang menyulitkan itu berkaitan dengan kuliah saya pergi ke kapel agung seminari kami. Dan saya berlutut di depan patung Bunda Maria. Saya tidak berdoa loh, Anggi. Saya tidak berdoa. Berlutut hening gitu ya? Tidak juga hening. Maksudnya boleh mungkin situasi di luarnya hening. Tapi batin saya sesungguhnya tidak hening apa-apa. Karena saya dalam keadaan nggak karuan begitu ya. Pikir maka waktu itu mau ujian. Tahu sudah kalau di Seminari Tinggi itu kan kalau IP-nya sekian kan, kalau tidak mencapai target sekian, IP yang begini, maka dikeluarkan. Maka kita kan harus kejar target dong. Nah, saya di depan patung Bunda Maria. Tapi waktu itu saya yakin sekali bahwa Bunda Maria pasti mengetahui apa yang saya rasakan. Saya yakin sekali. Saya memandang patung Bunda Maria. Dan apa yang terjadi? Malam harinya, saya mengalami satu mujizat, di mana kesulitan saya tadi mendapatkan jalan keluar. Di luar dugaan saya. Dan semacam jalan keluar yang saya dapatkan itu juga kalau saya menurut akal saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi tiba-tiba saja ada jalan keluarnya. Dan waktu itu saya tidak ingat lagi bahwa sebelumnya saya pernah ke patung Bunda Maria. Saya tidak teringat lagi. Lalu malam mau tidur baru saya ingat. Aduh, tadi paginya. Pas saya ke patung Bunda Maria. Nah, saya betul mengetahui bahwa Maria mengetahui situasi batin saya, kesulitan saya. Saya teringat kisah pesta perkawinan di Kana. Maria mengetahui kesulitan mereka, ya, para penyelenggara pesta. Maka dia tidak tanya lagi kepada mereka, dia beritahu kepada Yesus. Mereka kehabisan aku. Saya yakin juga Maria katakan pada Yesus, dia senang kehabisan apa, kehabisan harapan. Maka tolong dibantu bisa. Makanya sekarang saya punya punya devosi khusus ya. Dan itu seringkali membawa jalan keluar bagi saya. Itu
Berarti moral of the story ya Mo ya. Iya. Sebenarnya Tuhan itu mengetahui bahkan yang tidak kita sebutkan. Benar. Mereka Tuhan, Bunda Maria, semua yang ada di atas ini bisa melihat bahkan yang tersembunyi. Benar sekali. Romo nggak ngomong apa-apa, diem aja ngeliatin Bunda Maria, diberikan bahkan lebih dari apa yang mungkin Romo expect ya Romo ya. Iya. Oke, sedikit tadi cerita soal Romo. Mau kita kembali lagi soal si Jalan Salib. Tadi Romo juga sempat sebutkan soal si 14 perhentian ini, kemudian di gereja-gereja sering dibikinkan semacam figura mungkin atau kaca-kaca patri gitu ya Mo ya. Nah, hampir di setiap gereja hampir di setiap gereja tuh ada replika kaca patri yang ini menggambarkan bagaimana perjalanan Yesus sampai akhirnya wafat di kayu salib dan kemudian bangkit. Nah, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan dari gambaran jalan salib melalui sarana ini? Iya, baik, terima kasih Agi. Perlu diketahui bahwa gereja itu dalam pengertian sesungguhnya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu dulu perlu saya jelaskan pertama. Nah, itu berarti persekutuan orang-orang yang siap memikul salib. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Nah, simbol salib merupakan salah satu elemen penting dalam gereja Katolik. Salib selalu ada dalam kehidupan orang Katolik, atau simbol salib ya. Bahkan terlalu sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Gambar atau kaca patri salib dalam ruangan seperti gereja menjadi sarana untuk mendukung doa dan merenungkan segala misteri Kristus, terutama jalan salibnya. Jadi itu. Demikian pun ornamen jalan salib merupakan hal penting di dalam bangunan gereja Katolik, karena ornamen atau panel-panel jalan salib sebanyak 14 menjadi sarana untuk membantu orang yang mungkin berdoa, mungkin mengikuti perayaan Ekaristi atau mengadakan jalan salib untuk merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Terutama merenungkan jalan salib, sengsara, penderitaan Kristus. Ya. Nah, dengan adanya gambar atau replika atau patri jalan salib Yesus di dalam gereja, maka umat beriman dibantu untuk menyadari bahwa gereja itu tidak terlepas dari salib, dan bahwa salib adalah bagian penting dari gereja. Karenanya umat beriman tidak boleh menolak salib. Salib adalah identitas kita. Kira-kira itu identitas kita. Jadi bisa dikatakan yang disembah bukan salib secara fisiknya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Benar. Semua gambar hanyalah bantuan, sarana supaya kita lebih bisa meresapi gitu ya Mo. Kan seperti yang tadi kita balik ke masalah sejarah, nggak semua orang bisa ke sana. Iya benar ya. Saya belum punya kesempatan. Doain ya Mo, kali ada rezekinya ya. Saya pribadi belum punya kesempatan untuk ke Yerusalem, untuk napak tilas seperti pendahulu-pendahulu itu. Cuman dengan adanya si kaca patri, dengan adanya replika ini membantu saya pribadi untuk membayangkan bagaimana di waktu itu kejadiannya, gitu ya Mo. Sekarang balik lagi ke masalah salib. Bentuk salib itu kan kadang-kadang beda-beda ya Mo. Iya benar ya. Itu sebenarnya ada patennya juga nggak sih Mo? Kalau kayak mungkin saya ngelihat di gereja saya begini, mungkin di gereja yang lain begini, itu gimana Mo? Pasti ada patennya dong Mo ya? Iya, ini pertanyaan menarik juga ya. Jadi begini, sebenarnya salib yang ada itu ya yang secara umum itu banyak ya. Saya sebutkan sebagiannya saja, tidak semuanya ya. Pertama itu salib Latin, atau dalam bahasa Latinnya crux imissa, adalah crux imissa. Salib Kristus yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma, yang ada korpusnya ya. Salib yang dipakai dalam Gereja Katolik adalah salib seperti ini. Salib ini adalah salib yang biasa kita lihat di gereja-gereja ya. Salib ini menyertakan juga tubuh Kristus sebagai pengingat akan penyelamatannya di kayu salib. Salib ini biasanya digunakan oleh Katolik dan beberapa gereja lain mungkin ya, karena saya juga lihat ada beberapa gereja lain yang menggunakan salib ini, tapi kita tidak membahas itu. Dan inilah yang secara resmi dipakai di Gereja Katolik Roma. Meskipun demikian, ada beberapa juga bentuk-bentuk salib lain ya. Misalnya salib Byzantium
salib yang memiliki palang 3 buah yang digunakan oleh gereja Katolik Timur dan Ortodoks Timur, ya. Lalu salib Yerusalem, ya, disebut juga salib tentara salib. Salib ini tersusun dari 5 buah salib Yunani dan 1 buah salib besar, dan 4 lainnya salib kecil yang menyimbolkan 5 luka Kristus. Salib besar menggambarkan salib Tuhan Yesus, sedangkan 4 salib kecil menggambarkan 4 kitab Injil. Dan ini adalah simbol umum yang digunakan selama perang melawan orang yang mengadakan perang, ya. Lalu salib Slavonik, ya. Salib bentuk ini adalah salib Bizantium, sama dengan yang ada di nomor 2 tadi, ya. Dan salib ini digunakan oleh gereja Katolik Timur, tradisi Slavonik dan Ortodoks Rusia. Lalu yang berikut salib Benediktus. Salib ini mengingat kita bahwa dalam kehidupan dunia ini diingatkan bahwa kita harus menanggung salib kita masing-masing. Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan makna dengan salib kita, ya. Saling berkaitan. Saling berkaitan sih, kan memang rujukannya kan sama saja. Hanya soal bahwa serta rela berkorban dan mau mengasihi sama tanpa pamrih seperti Kristus, ya. Lalu salib Santo Petrus. Ya, ini menarik salib Santo Petrus karena ada gereja-gereja yang mungkin pelindungnya Petrus. Mungkin bisa saja, ya, saya tidak tahu. Mungkin bisa saja dia pasang salib seperti ini. Mungkin nanti besok-besok ada umat yang lihat, jangan sampai dia bingung. Nah, perlu saya jelaskan bahwa salib Petrus ini adalah salib terbalik. Nah, tapi ada orang yang menafsirkan salib terbalik ini sebagai lambang setan. Lambang setan. Kalau saya tidak salah itu Paus Yohanes Paulus II, Santo Paulus II itu dia pernah foto yang sedang duduk di kursi dengan lambang salib terbalik. Saya pernah lihat itu, ya. Dan banyak orang yang menyerang gereja Katolik bahwa Paus antikristus. Nah, itu terjadi karena mereka sebenarnya tidak tahu makna dari salib terbalik ini. Bahwa ada salib terbalik, bukan salib Yesus yang dibalik, tapi jenis yang berbeda. Bukan berarti lambang setan atau antikristus, tidak. Lalu karena Yesus salib ke atas, kepala ke atas, Petrus kepala ke bawah, katakan, oh ini berarti antikristus. Bukan. Ternyata salib terbalik memiliki makna yang sangat indah dan sangat dalam dan sangat Katolik, tanpa ada sedikit pun makna jahat di dalamnya. Salib terbalik disebut juga salib Santo Petrus karena saat hendak dimartir di atas kayu salib, Santo Petrus menolak untuk disalibkan tegak seperti gurunya. Sebab ia merasa tidak pantas disamakan dengan Tuhannya. Kalau pernah nonton film Quo Vadis, kalau saya tidak salah, saya pernah nonton film itu. Film itu kan karena Petrus takut dihukum mati, maka dia lari. Ketika dia lari dalam perjalanan, dia bertemu dengan Yesus. Dia kaget. Guru, kamu mau ke mana? Ya, saya mau pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kali karena engkau takut. Maka dia pulang lagi, maka dia yang salibkan saya, jangan seperti guru saya. Salibkan dengan kepala terbalik. Itulah. Jadi tidak ada sama sekali itu masuk setan, ya. Bukan salib setan. Sehingga besok kalau umat lihat itu jangan ini tidak boleh. Maksudnya ini setan apa segala macam, ya. Sudah menambah pengetahuan nih. Jadi kalau ada yang nanya, diklarifikasi sesuai dengan penjelasan Romo. Itu salib Petrus. Salib Petrus. Petrus merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus, gurunya gitu. Makanya beliau Petrus minta dibalik gitu, ya, Pak, ya. Jadi bukan salib setan. Catat ya guys, catat ya Sobat Matias, bukan salib setan. Dan maknanya itu kan sikap rendah hati dan penghormatan terhadap Kristus yang tersalib. Merasa tidak sama gitu ya, Mo, ya. Lalu berikut juga salib Santo Andreas. Saya kira di Kuspan Agung Jakarta ini ada paroki yang berpelindung Santo Andreas. Saya belum lihat apakah di paroki itu pakai salib Andreas. Saya belum lihat, ya. Tapi kalau besok ditemukan salib seperti ini, baiklah kita sedikit mengenal bahwa salib ini menggambarkan Santo Andreas, saudara Petrus, yang disalibkan dengan salib berbentuk X, tanda yang diatribusikan kepada Santo Andreas untuk menggambarkan bagaimana Santo Andreas menjadi martir dan wafat di kayu salib. Itu saja, ya. Baik, ada juga salib Tau, salib T yang berbentuk T. Kalau kita baca kitab Yeskiel 9:4 dikatakan bahwa berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T, Tau, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ada juga salib T, ya, berbentuk huruf T.
Salib Kalvari memiliki 3 tangga yang menggambarkan iman, harapan, dan kasih. Lalu salib Malta, salib Yunani, salib penginjil, salib San Domingo, San Damiano. Pada awalnya dibuat oleh seorang seniman dari Umbrian. Salib ini dinamakan salib San Damiano karena sang seniman menaruh pertama kali salib itu di gereja San Damiano di Assisi. Salib ini penting. Karena di hadapan salib inilah seorang santo yang berperan besar dalam dunia gereja Katolik, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi bertobat. Sangat terkenal ya Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, namun persoalannya begini ya. Banyak anak muda kita kan menjadikan salib, atau mungkin bukan anak muda juga ya, mungkin orang tua karena tidak tahu mereka pakai kalung gitu, menggunakan kalung salib sebagai aksesoris. Ini menurut saya tidak apa-apa, bagus, karena salib itu seperti yang katakan identitas. Tapi jangan sampai makna yang mengalami pergeseran bukan lagi sebagai identitas kita, tapi hanya sebagai seni. Dan salib yang tidak memiliki korpus lagi. Lalu apalagi ada lagi dengan tulis segala macam yang menurut saya justru menurunkan makna dari salib itu. Sehingga baiknya kalau saya mengajak para teman-teman semua, anak muda, mungkin juga orang tua, supaya kalau membeli salib, belilah yang ada korpusnya. Itu menurut saya lebih bermakna ya. Artinya jangan juga menjadikan salib sebagai semacam hanya hiasan belaka. Lalu di sini ada salib, lalu kehidupan kita justru ingin jauh dari salib. Itu juga tidak benar. Jangan begitu juga ya, Mo ya. Mo, jadi agak menelitik. Jangan jadikan salib hanya perhiasan semata. Iya. Kalau jadi tato gimana? Nah, itu memang perdebatan. Gak sedikit ya kan? Banyak ya kan, Mo? Banyak yang mungkin kalau soal tato ini kan mungkin kita kalau ada penjelasan berkaitan dengan korpus tadi, Anggi, mungkin ini konteksnya yang berbeda. Karena begini, dia kan tidak mungkin ada korpus kan? Iya. Tidak mungkin korpus. Hanya bahwa tergantung setiap orang sih. Ada yang ingin supaya identitasnya ada dalam dirinya. Oke. Mentatokan dirinya dengan salib ya. Tapi kalau saya menganjurkan sih, ya lebih bagus pakai salib saja yang korpus ya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh karena itu orang punya intensi masing-masing ya. Karena mungkin melihatnya dari sisi art juga ya, Mo ya. Karena saya juga pernah ketemu dengan seorang teman yang dia memiliki tato di sini, tato salib. Tato salib. Dia bilang kalau Romo itu kan hanya pakai salib. Saya sudah taruh di sini. Saya di sini. Dimasukin ke badan. Maka dia kalau pakai baju yang selalu ketat. Supaya kelihatan. Badannya oke kan. Dia taruh di sini. Dia bilang kalau menurut saya kalau menurut saya yang paling berani dari antara Romo dan saya dong. Romo kurang berani. Ini udah pakai di badan nih, Mo ya. Saya bilang benar juga dia. Tapi kan menurut saya itu kan menurut dia. Setiap orang kan punya intensi masing-masing. Yang penting maknanya ya, Mo ya. Oke, kita balik lagi ke masa prapaskah, Mo. Mo, si jalan salib ini terkadang bisa dijadikan untuk indulgensi atau penghapusan dosa. Nah, boleh sedikit diberikan penjelasan terkait ini, Mo? Mengenai indulgensi ya? Baik. Banyak kan orang yang bertanya ya bahwa jika mengikuti jalan salib sampai Jumat Agung akan mendapatkan indulgensi penuh atau penghapus dosa. Itu pertanyaan mereka. Benar tidak ya? Jadi memang ini benar. Perlu diketahui bahwa ada beberapa syarat yang harus selalu ada untuk memperoleh indulgensi penuh. Misalnya mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa, menerima komuni dan sebagainya. Tetapi indulgensi penuh diperoleh jika kita yang pertama membaca kitab suci sedikitnya setengah jam, mendoakan doa Rosario Maria sedikitnya 5 dekade dengan meditasi peristiwa hidup Yesus di gereja, dalam keluarga atau dalam komunitas religius, lalu mendoakan jalan salib, merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, ambil bagian dalam penghormatan salib, dalam ibadah Jumat Agung, dan mencium salib dengan hikmat. Nah, dengan kalau begitu maka kita akan mendapatkan indulgensi sepenuhnya. Maka benar kalau dikatakan bahwa kalau mengikuti jalan salib sampai Jumat Agung itu mendapatkan indulgensi. Ya benar. Dicatat teman-teman. Iya, harus dicatat. Jangan begini karena saya tidak ada waktu, saya tidak ikut jalan salib. Iya. Tapi memang kan ya situasi pandemi ini sendiri ada tantangannya sendiri. Ada tantangannya, Ada tantangannya sendiri. Memang bukan pembenaran, Mo, tapi
keterbatasan itu terkadang jadi ya mungkin orang berbeda menanggapinya gitu ya Mo ya. Tapi seperti tadi Romo sudah jelaskan, tidak harus kehadiran fisik di gereja, di rumah pun tetap bisa didukung dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah. Jadi sebenarnya kita nggak ada alasan nih Matias untuk tidak jalan salib gitu ya Mo. Nah Mo, masih tentang pengampunan dosa. Kalau misalnya saya jalan salib tapi nggak penuh seperti yang tadi Romo jelaskan, itu maknanya akan jadi berbeda atau bagaimana Mo? Sudah pasti ya. Pasti berbeda. Pasti berbeda karena kalau kita gereja Katolik kan inginkan supaya setiap orang Katolik kalau mengikut jalan salib ya harus penuh. Harus penuh. Ya, mungkin memang ada situasi khusus ya. Ya kalau sakit atau juga karena hal-hal yang sangat urgen ya. Yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu ya. Mungkin itu lain. Tapi kalau ada waktu, jangan pura-pura tidak ada waktu lah. Jangan cari-cari alasan lah. Cari alasan. Dan berarti kalau misalnya kita boleh cari-cari alasan, tapi Tuhan sendiri tahu kamu punya alasan ini. Kena lagi nanti. Tapi berarti tetap harus dijalankan di hari-hari yang memang sudah ditentukan ya. Nggak boleh diganti harinya gitu ya. Supaya memang maknanya pun dapat, pemenuhan si pengampunan dosa ininya pun dapat gitu ya. Benar, ya. Oke Mo, mungkin ini sebagai penutup dari pertanyaan kita. Saya tambahkan dulu. Belum. Kan ada juga yang bertanya ini, kenapa jalan salib itu harus hari Jumat? Nah, kenapa bukan hari lain? Rabu, Kamis kan kita hari Jumat begitu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ini masih ada kaitan dengan peristiwa Jumat Agung dan Paskah Kristus, kebangkitan Kristus. Itu kan Jumat Agung Yesus wafat, dan pada hari Paskah itu Yesus kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lain, kalau begitu jalan salib mestinya hanya diadakan pada Jumat Agung dong. Iya. Karena Paskah itu kan hanya pada perayaan Paskah. Ini yang perlu diketahui oleh umat, bahwa Paskah itu kita merayakan kebangkitan Kristus itu bukan hanya pada saat hari raya Paskah. Setiap hari Minggu adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau setiap hari Minggu juga kita merayakan kebangkitan Tuhan, maka jalan salibnya hari Jumat. Supaya connect dong. Kalau tidak kan tidak. Selaras gitu ya. Begitu. Jadi umat juga perlu tahu bahwa jangan hanya berpikir bahwa kebangkitan Tuhan itu hanya pada saat Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan setiap minggu. Setiap hari. Minggu adalah minggu kemenangan. Tapi juga jangan begini, karena setiap hari minggu kemenangan, kebangkitan Tuhan, berarti kita hanya ingat Tuhan hari Minggu saja, bukan juga. Mengingatnya setiap hari ya Mo ya. Tapi dirayakan di hari Minggu. Begitu. Paskah bukan hanya di hari Minggu Paskahnya, Sobat Matias. Tapi setiap minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Iya, benar. Itu harus dicatat ya. Jangan lupa catatan itu ya. Oke Mo, ini kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir ya Mo ya. Iya, benar. Oke, kan di jalan salib itu kan kita merenungkan Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib. Mo, kenapa sih Tuhan Yesus tuh harus disalibkan Mo? Banyak orang bertanya begitu. Kenapa Yesus? Dia kan Tuhan Allah. Kasarnya gini Mo, kan banyak jenis penderitaan yang lain gitu ya. Kenapa memilih salib gitu? Kenapa disalibkan? Iya benar. Ini pertanyaan menarik sekali menurut saya ya. Perlu kita ketahui, merenungkan jalan salib adalah merenungkan penderitaan Kristus. Merenungkan penderitaan Kristus berarti juga siap untuk melaksanakan kata-kata Yesus yang mengharuskan para pengikutnya untuk memikul salib. Dengan demikian, jalan salib mesti menyadarkan kita beberapa hal. Pertama, besarnya pengorbanan Yesus. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengorbankan dirinya. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengorbankan dirinya. Kita harus rela berkorban sebagaimana dia rela berkorban. Itu maknanya ya. Jadi kita tidak harus disalibkan seperti dia, tapi kita mengambil makna dari salib itu yang kita jalan salib itu yang kita lakukan. Kita ini ada bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ada untuk orang lain. Dan keberadaan kita untuk orang lain tidak akan bisa terwujud dengan baik jika kita enggan untuk berkorban. Jadi ada nilainya di situ, nilai berkorban seperti Yesus berkorban. Yang kedua, salib yang Yesus pikul berhasil ditahtakan di puncak Golgota. Saya lebih menggunakan kata ditahtakan ya, bukan
pancang atau gitu ya, apa? Karena saya melihat dari perspektif pandangan teologis spiritual ya. Dan pada akhirnya dari sanalah kemuliaan itu ada. Dari situ ya ada salib itu. Setiap perjalanan hidup yang kita lakukan pasti ingin agar kita mencapai puncak. Entah itu puncak kebahagiaan kan begitu. Puncak kesuksesan dan berbagai puncak keberhasilan lainnya, ya kan? Tetapi itu tidak akan tercapai jika kita tidak bersedia untuk menderita, untuk berkorban, untuk memikul salib. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Kalau kita ingin naik ke tangga, kita kan tidak mungkin langsung tangga atas, tangga ke terakhir dari bawah, harus step by step. Nah, ketiga, Yesus bersedia memikul salib meskipun berat ya. Ia bersedia karena itulah tanggung jawab yang harus ia pikul agar manusia diselamatkan. Kita masing-masing pasti diberi tanggung jawab sesuai dengan porsi kita masing-masingnya. Itu juga ada SOP tertentu. Ada yang sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai wartawan, katekis, sebagai prodiakon, dan sebagai apa saja ya. Nah, lewat posisi seperti itulah kita dikuduskan. Dan dengan cara seperti itulah kita dikuduskan dan diselamatkan. Jadi jangan bukan hanya jadi pastor ya, atau jadi apa begitu, tapi semua pekerjaan kita bisa menguduskan dan menyelamatkan kita. Asalkan kita melaksanakan itu secara baik dan memikul itu sebagai semacam salib, sebagai tanggung jawab yang kita pikul secara sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab, secara tulus. Selain itu, kita juga harus bersedia memikul tanggung jawab itu agar bisa menyelamatkan orang lain. Agar segala apa yang menjadi tugas kita pun dapat bermanfaat bagi orang lain. Kita seringkali tidak sadar lagi bahwa apa yang kita lakukan itu banyak sekali menyelamatkan orang lain, membantu orang lain. Ya. Nah, karena kita laksanakan itu secara sungguh-sungguh, tugas-tugas kita. Ya. Sebab dengan kita melakukan tugas kita secara baik, itu tidak hanya menolong kita, tapi juga menolong orang lain. Keempat, salib itu menyelamatkan. Ini penting. Dengan merenungkan jalan salib, kita yakin bahwa Yesus pasti menyelamatkan kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Kelima, jalan salib adalah jalan kehidupan. Gambaran jalan hidup kita di dunia ini. Untuk mencapai kebangkitan dan kemuliaan bersama Kristus kelak, maka kita juga harus menerima dan merefleksikan berbagai tantangan yang kita terima. Jangan pernah menjauhi salib, menjauhi tantangan. Jangan katakan kepada Tuhan, mengapa kita memiliki salib besar? Tapi katakanlah kepada salib itu, bahwa kita sesungguhnya memiliki Tuhan yang lebih besar. Keenam, kita tidak pernah memikul salib sepanjang hidup. Ingat itu. Salib yang kita pikul hanya sebagian adegan kecil saja. Kita tidak memikul salib, tidak seperti Yesus memikul salib sepanjang perjalanan salibnya itu. Kita seperti Simon dari Kirene, yang ikut ambil bagian dalam satu babak kecil saja. Tetapi selebihnya Yesus sendirilah yang akan memikul salib itu. Ya, kita tidak mengambil bagian seluruhnya, tidak. Ambil sebagian kecil. Nah, seringkali kita mengeluh karena salib kita besar. Hanya sebagian kecil saja. Nah, pada saat akhir, pada saat kita tidak mampu lagi, Yesus akan menerima kembali kok salib kita. Yang penting kita mengambil bagian dalam salib itu. Sebagaimana Simon dari Kirene mengambil bagian. Nah, Anggi, saya mau katakan begini. Di masa Prapaskah ini, semua umat diajak untuk merenungkan dan melaksanakan jalan salib. Karena itu luangkan waktumu, luangkan waktu kita untuk itu, Anggi. Kita menggunakan tenaga kita untuk mendapatkan banyak hal, tetapi jangan lupa menggunakan tenaga kita untuk memikul salib. Sebab hanya dengan itu kita akan memperoleh kemuliaan keselamatan. Ingatlah, keinginan kita untuk mendapatkan segala hal tanpa salib bisa menyebabkan kita kehilangan segalanya. Kira-kira itu. Gimana Sobat Matias? Sudah pada terurai-urai air matanya? Kayaknya yang di rumah udah pada, atau di mana udah pada ambil tisu nih mau. Oke, kalau saya boleh menyimpulkan sedikit untuk saya pribadi ya. Iya. Memang di kehidupan kita kan Tuhan pasti kasih salib yang iya, berbeda-beda. Iya. Dan pasti sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.
Jadi mungkin Sobat Matias di rumah, dimanapun kalian berada, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah berkecil hati ya. Benar ya. Jangan pernah membandingkan, kerjaan saya kecil, kerjaan dia lebih besar. Apapun, ambil tanggung jawab itu, benar, ya. Ambil salib itu, dan ketika kita sudah merasa di ujung kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, benar ya. Serahkan kepada yang empunya semuanya. Jangan katakan kepada Tuhan Yesus, kenapa salib saya besar, kenapa salib saya berat, tapi katakan kepada salibnya, saya punya Tuhan Yesus ya. Saya punya Tuhan Yesus yang lebih kuat lagi, gitu ya, Mo ya. Oke, Sobat Matias, semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang di-sharingkan oleh Romo Ino boleh menambah pengetahuan kita lagi soal jalan salib, soal iman Katolik kita, soal iman kita akan Tuhan Yesus, menambah kepercayaan kita lagi, menguatkan kita lagi di masa pantang dan puasa, di masa Prapaskah ini, sehingga nanti ketika kita menyambut hari Paskah, kita bisa menyambut dengan penuh sukacita, dengan hati yang lebih siap ya Mo ya, menerima berkat. Romo Ino, sukses untuk studinya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin nanti ketika Romo sudah di tempat yang baru, kita mungkin bisa Zoom ya Mo ya, bisa ketemu lagi ya Mo ya. Mudah-mudahan ya Mo. Romo sukses, Romo sehat selalu. Sobat Matias juga dimanapun berada, sukses selalu, sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua ya Mo ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya doakan Sobat Matias semua. Bye-bye, terima kasih. Thank you Mo. Aduh, mantap.